telah dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Yang kedua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Ketiga, berbicara dengan suara keras ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Keempat, memanggil hakim dengan sebutan yang mulia dan penasihat hukum sebagai penasihat hukum. Kelima, pada majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir agar berdiri untuk menghormati. Keenam, selama sidang, pengunjung harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketujuh, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Quran atau sejenisnya, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 8. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 9. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 10. Pengambilan foto, rekaman suara, atau gambar harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Oktober 2019, sidang perkara perdata nomor 02-PDTG-2019 Pengadilan Negeri Bengkalis akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor .02 garing perdata G garing PN Bengkalis tentang perkara gugatan non prestasi antara Desa Almeida sebagai penggugat dan Muhammad Andri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak menggugat, apakah saudara hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Desa Anissa Almeida, Yang Mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan izin beracara. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Baik, nama saya Nur Jessica Dewi, SHMH, berkantor di Jalan Hangtuan nomor 40, Kelurahan Damun, Kabupaten Bengkalis. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakili, Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat yang bernama Muhammad Andri, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum tergugat mohon maju ke majelis hakim untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Nama saya Eko Febrianto, SHMH, berkantor di Jalan Pahlawan nomor 23, Kecamatan Bengkalis. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik, Baik, Majelis Majelis Hakim. Hakim.
Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, Yang Mulia. Kami akan menunjuk mediator sendiri, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberi kesempatan mediasi kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Hari Senin, tanggal 25 November 2019, Majelis Hakim. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 26 November 2019 pukul 19 WIB di Pengadilan Negeri Bengkalis. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis pada hari ini data nomor 02/PDTG/2019 Pengadilan Negeri Bengkalis akan segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor .02 garing perdata PDT G garing 2019 garing PN Bengkalis tentang perkara gugatan konprestasi antara Desa Anissa Almeida sebagai penggugat dan Muhammad Andris sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang Majelis Hakim terima, ternyata proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Siap, Majelis Hakim. Silakan dibacakan. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baiklah, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan surat gugatan saya, yaitu dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nur Jessica Dewi, SHMH, avokat, berkantor di Jalan Hang Tuah nomor 40, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2019, bertindak dan untuk atas nama Desa Anissa Almeida bertempat tinggal Jalan Pramuka, Kelurahan Sunggoro. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Muhammad M. Andri bertepatan tinggal di Jalan Senayan, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, selanjutnya disebut tergugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 23 Agustus 2018, tergugat telah meminjam uang kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah dengan bunga sebesar 5%. Untuk setiap bulannya sebesar 5 juta sebagaimana disebut dalam surat sebagai perjanjian pengakuan utang piutang antara penggugat dan tergugat. Pada tanggal 23 Agustus 2018 yang disertai dengan bukti kwitansi sebagai tanda penerima uang tertanggal 23 Agustus 2018. 2. Bahwa dalam perjanjian pengakuan utang piutang tersebut di atas, tergugat memberikan jaminan berupa rumah dan tanah seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di Jalan Senayan, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik tanah yaitu nomor 1999 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Bengkalis tanggal 09 September 2014 atas nama tergugat. 3. Bahwa sesuai dengan perjanjian pengakuan utang piutang tersebut di atas, tergugat telah berjanji kewajiban untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada penggugat. Bahwa ternyata terjadi kontrastasi tergugat tersebut. Oleh penggugat telah dilakukan teguran demi teguran terhadapnya secara tertulis sampai 3 kali
berturut-turut, tetapi tergugat tidak mengindahkannya. 6. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji atau wan prestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Jo pasal 1267 BW sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat. 7. Bahwa untuk kerugian mana wajar apabila penggugat meminta pengembalian uang yang diutangnya sebesar 100 juta ditambah bunga 5% dihitung mulai dari tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tergugat melunasi seluruh utangnya kepada penggugat. 8. Bahwa penggugat mempunyai prasangka yang berasal terhadap etikat buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanah seluas kurang 200 meter persegi yang terletak di Jalan Pabati Laut, Gang Mawar nomor 2, Blok B, dan sertifikat hak milik tanah nomor 1999 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Bengkalis tertanggal 9 September 2014 atas nama tergugat. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat tersebut di atas. Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudinya kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan memutuskan. Primair 1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. 2. Menyatakan bahwa surat perjanjian pengakuan utang piutang antara penggugat dan tergugat dibuat di bawah tangan tanggal 23 Agustus 2018 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah cedera janji atau wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar utangnya sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan bunga 5%. Terhitung dari tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tergugat melunasi seluruh utangnya kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain. Mohon kiranya kami mohon keadilan yang seadil-adilnya bagi kami penggugat untuk mendapatkan keadilan ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan? Siap, Yang Mulia. Apabila sudah siap, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah Yang Mulia berikan. Jawaban tergugat. Dalam perkara nomor 2 garing PDT.G garing 2019 garing PN Bengkalis antara Desa Almaida sebagai penggugat D.K garing tergugat DDTR lawan M. Andri sebagai tergugat D.K garing penggugat DDTR. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Eko Febrianto SH MH, advokat berkantor di Jalan Pahlawan, Bengkalis, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2019 bertindak untuk dan atas nama M. Andri bertempat tinggal di Jalan Senayan. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas. Bermaksud menandatangani dan memajukan surat jawaban yang disertai gugatan balasan atau gugatan penggugat dengan perkara nomor 02 garing PDT.G garing 2019 garing PN Bengkalis
untuk dan atas nama tergugat D.K garing penggugat DTR dalam rekonvensi. Dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang diuraikan bawah ini sebagai jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi. Dalam eksepsi 1. Bahwa utang tergugat telah dibayar lunas sebelum jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2018 yang seharusnya sesuai dengan perjanjian berakhir pada tanggal 23 Agustus 2019. Yang kedua, bahwa setelah tergugat membayar lunas utangnya sebelum jatuh temponya pada tanggal 23 Agustus 2019, penggugat tidak menyerahkan barang-barang jaminan berupa yang pertama, sebuah rumah berikut dengan tanahnya seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di Jalan Kelapa Pati Laut. Yang kedua, sertifikat hak milik atas rumah tersebut nomor 1999 yang dikeluarkan dari kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 9 September 2014 atas nama tergugat. Yang ketiga, bahwa penggugat sampai dengan terjadinya gugatan ini masih tetap mengawasi dan menepati rumah yang menjadi jaminan utang tergugat. Yang keempat, bahwa penggugat telah melanggar akta perjanjian utang piutang nomor 14 yang dibuat di hadapan Pratama SH, notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Bengkalis tanggal 23 Juli 2018. 5. Bahwa perbuatan penggugat tidak menyerahkan barang-barang jaminan sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana disebut dalam akta perjanjian utang piutang nomor 14. Terima kasih kuasa hukum tergugat atas eksepsi dan jawaban saudara. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti atas eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat? Baik yang mulia, kami mengerti. Baiklah, kami persilakan kepada pihak penggugat apakah membacakan replik langsung pada saat ini atau tidak. Baik yang mulia, kami akan membacakan langsung yang mulia. Silakan dibacakan replik saudara. Kepada kuasa hukum tergugat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim. Baik, silakan. Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Dengan ini kami membaca replik kami. Bengkalis, 25 November 2019. Dalam perkara nomor 02/PDTG/2019 PN Bengkalis antara Desa Anissa Almaida selaku penggugat DK tergugat DR melawan Muhammad M. Andri selaku tergugat DK penggugat DR. Yang terhormat Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis. Dengan hormat yang bertantangan di bawah ini, saya Nur Jessica Dewi, SHMH, advokat berkantor di Jalan Hang Tuah nomor 40, Kelurahan Damun, Kecamatan Bengkalis, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2019 terlampir, bertindak untuk dan atas nama Desa Anissa Almaida bertempat tinggal di Jalan Pramuka nomor 28 dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas. Bermaksud mendatangi dan memajukan surat jawaban yang disertai gugat balasan atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 02/PDTG/2019/PN Bengkalis untuk dan atas nama penggugat DK tergugat DR. Dengan ini hendak menyampaikan replik
dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut. Dalam konvensi, 1. Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan tergugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan telah melunasi hutangnya kepada penggugat sebelum jatuh temponya. 3. Bahwa bukti T2 yang diajukan oleh tergugat sebagai tanda pelunasan pembayaran sebesarnya adalah pembayaran angsuran yang keempat yang dibayar terlambat pada tanggal 23 Juni 2019 dan bukan merupakan bukti pelunasan utang. 4. Bahwa tidak benar dalil tergugat yang menyatakan penggugat telah melanggar akta perjanjian utang piutang nomor 14 yang dibuat hadapan Pratama SH, notaris yang penjabat membuat akta tanah di Bengkalis tertanggal 09 September 2014, justru yang telah melakukan pelanggaran akta perjanjian utang piutang pihak tergugat karena tidak memenuhi isi dari perjanjian. Selanjutnya dalam rekonvensi, bahwa tergugat DR menolak semua dalil-dalil yang disampaikan penggugat DR kecuali yang tegas-tegas diakui tergugat. 6. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap diperguna kembali dalam rekonvensi. 7. Bahwa tergugat DR sampai terjadinya gugatan tidak pernah menerima pelunasan utang dari penggugat. Baik, kami tegaskan bahwa sampai detik ini gugatan tidak pernah menerima pelunasan utang dari penggugat DR. 8. Bahwa sesuai dengan akta perjanjian utang piutang tergugat, DR diberikan hak oleh penggugat. 9. Bahwa utang tergugat DK sampai 23 Juli 2019 baru dibayar 4 kali. Kami tegaskan baru dibayar 4 kali angsuran termasuk bunga sebesar 60 juta rupiah sebagaimana disebut dalam kwitansi sebagai tanda terima terlampir. 10. Bahwa tergugat DR tidak mempunyai alasan yang sah untuk mengajukan permohonan penyitaan terhadap barang-barang jaminan utang berupa sebuah bangunan rumah berikut dengan tanah yang seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di Jalan Kelapa Pati Laut, Gang Mawar nomor 2, Blok B, dan sertifikat hak milik nomor 1999 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tertanggal 09 September 2014 milik penggugat DR tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam akta perjanjian utang piutang untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan. 11. Bahwa penggugat DR tidak mempunyai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan rekonvensi sehingga dengan demikian penggugat DR tidak mempunyai hak untuk mengajukan agar putusan pengadilan dilaksanakan terlebih dahulu. Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, tergugat mohon dengan hormat sudinya kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis berkenan memutuskan dalam konvensi mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat DR untuk seluruhnya. Demikian jawaban tergugat DR terhadap gugatan penggugat DR. Semoga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. Terima kasih Majelis Hakim. Saya sebagai kuasa hukum penggugat Nur Jessica Dewi SHMH. Terima kasih Majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan pihak penggugat? Maaf Yang Mulia, saya keberatan dengan replik yang disampaikan kuasa hukum penggugat karena apa yang disampaikan itu tidak benar adanya, Yang Mulia. Sampaikan penasihat saya itu benar adanya. Bahwasanya secara pribadi saya hanya menerima angsuran sebanyak 3 kali dari pihak tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan replik yang diajukan pihak penggugat? Mengerti Yang Mulia.
Apakah pihak tergugat akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum gugat? Tentunya Yang Mulia. Kami minta waktu 7 hari untuk menyiapkan duplik Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum tergugat? Baiklah Yang Mulia, kami setuju. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 2 Desember 2016 Yang Mulia. Apakah pada hari itu ada jadwal persidangan lain? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor .02 garing PDT .G garing PN Bengkalis tentang perkara gugatan Wan Prestasi antara Desa Anissa Almaida sebagai penggugat dan Muhammad Andri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan? Siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudara pihak tergugat atau yang mewakilnya sudah siap dengan dupliknya? Siap Yang Mulia. Saya wakilkan kepada kuasa hukum saya untuk membacakannya. Silakan dibacakan duplik saudara kepada penggugat dan kuasa hukumnya. Dimohon untuk memerhatikan dengan seksama. Baik Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan duplik yang akan saya bacakan. Hendrik. Dalam perkara nomor 2 garing PDT.G garing 2019 garing PN Bengkalis antara Desa Anissa Almaida sebagai penggugat D.K garing tergugat D.R melawan M. Andri sebagai tergugat D.K garing penggugat D.R. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Eko Febrianto SAMA, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini hendak menyampaikan duplik atas replik penggugat. Dalam konvensi yang pertama, bahwa tergugat D.K tetap menolak semua dalil-dalil yang diajukan penggugat D.K kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, bahwa bukti T2 yang disampaikan oleh tergugat kepada penggugat memang benar merupakan bukti pelunasan asuransi atau cicilan utang tergugat D.K untuk yang keempat sampai dengan ke-10 dibayar sekaligus lunas pada tanggal 23 Juli 2019. Yang ketiga, bahwa tidak benar dalil penggugat D.K yang menyatakan tergugat D.K telah melanggar akta perjanjian utang piutang nomor 14 yang dibuat di hadapan Pratama SH, notaris dan pejabat pembuat akta tanah di Bengkalis tertanggal 23 Agustus 2014. Justru yang telah melakukan pelanggaran akta perjanjian utang piutang pihak penggugat D.K karena tidak memenuhi isi dari perjanjian, yaitu mengosongkan rumah dan menyerahkan sertifikat hak milik yang menjadi jaminan utang. Dalam rekonvensi keempat, bahwa penggugat D.R tetap menolak semua dalil-dalil yang disampaikan tergugat D.R kecuali tegas-tegas diakui oleh penggugat. Kelima, bahwa dalil-dalil yang disampaikan
dipergunakan dalam konvensi dianggap menggunakan kembali dalam rekonvensi. Keenam, bahwa tidak benar tergugat DTTR sampai terjadinya gugatan tidak pernah menerima pelunasan utang dari penggugat. Ketujuh, bahwa tidak benar sesuai dengan akte perjanjian utang piutang tergugat DTTR diberikan hak oleh penggugat DTTR untuk menempati rumah milik penggugat DTTR yang dijadikan jaminan utang piutang mulai tanggal 9 September 2014 sampai dengan mulai dari tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 atau sampai dengan utangnya penggugat DTTR lunas. Sekian dari pembacaan rekonvensi dari tergugat, Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada gugatan semula, Yang Mulia. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Siap, Yang Mulia. Pada sidang hari ini, saya akan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan mengajukan saksi yang akan diserahkan oleh penasihat hukum saya. Kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baiklah, Yang Mulia. Kepada saudara hukum tergugat, silakan memeriksanya. Baik, Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 1 orang saksi, Yang Mulia. Kepada penitra, mohon untuk memanggil saksi untuk menghadap ke ruang sidang. Saksi dari pihak penggugat dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Kepada saksi dari pihak penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada, Yang Mulia, saya hanya sebagai mitra kerja, Yang Mulia. Dengan tergugat? Tidak ada hubungan apa-apa, Yang Mulia. Saudara saksi, sebagai saksi dari penggugat, mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara. Siapa nama saudari? Seri Mardini, Umur? 20 tahun, Tempat tanggal lahir? Sakbaru 12 1999, Kewarganegaraan? Indonesia, Agama? Islam, Pekerjaan? pengusaha, Alamat? dalam Sultan Kasim Sakbaru, Apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? bersedia, Bu Hakim. Saksi membelakangi. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Silahkan saudari maju ke depan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lari daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya.
Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami. Jika tidak, saudari dapat dikenakan sumpah palsu. Saudari bisa mengerti? Nanti Bu. Kepada saksi dari pihak penggugat, silakan saudari tempati yang tempatnya sudah disediakan. Saudari saksi, apakah sudah siap untuk diperiksa? Siap Bu. Apakah benar saudari mengetahui awal dari permasalahan antara penggugat dan tergugat? Ya, saya mengetahui dari awal permasalahannya Bu, karena penggugat merupakan mitra kerja saya sekaligus sahabat karib. Dia selalu menceritakan persoalan permasalahan ini kepada saya untuk meminta solusinya. Apa saja yang saudari ketahui tentang permasalahan antara penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui, tergugat meminjam uang kepada penggugat yang jaminannya berupa rumah dan tanah dengan alasan untuk membuka usaha. Akan tetapi saya tidak mengetahui pasti apa usahanya Bu. Apakah saudari melihat secara langsung transaksi antara penggugat dan tergugat? Ya Bu, saya melihat secara langsung transaksi tersebut. Sudah cukup, Pak. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kuasa penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada, Yang Mulia. Baik, saya persilakan. Apakah saudara mengetahui sejak kapan penggugat menempati rumah tersebut? Setahu saya setelah 1 bulan transaksi, Nyonya Desa Anissa langsung menempati rumah tersebut. Setelah Nyonya Desa Anissa menempati rumah itu, apakah saudara pernah mengunjungi rumahnya? Ya, setelah Nyonya Desa Anissa menempati rumah itu, saya pernah mengunjunginya karena menyangkut urusan pekerjaan. Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudari bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Bersedia Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudara saksi. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas dan silakan meninggalkan ruang sidang. Penggugat, apakah saudara penggugat hanya dapat menghadirkan 1 orang saksi? Iya, Yang Mulia. Dikarenakan saksi kedua tidak berkenan untuk bersaksi di hadapan sidang, maka penggugat hanya bisa menghadirkan 1 orang saksi. Baiklah, apakah saudara kuasa hukum tergugat menerima keterangan saudari saksi? Kami menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi dari pihak penggugat, Yang Mulia. Apakah saudara juga siap untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar diberi waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut, Yang Mulia. 7 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitra? Tanggal 9 Desember 2019, Yang Mulia. Apakah ada jadwal lain di persidangan hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2019 jam 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak tergugat dan kepada pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim data nomor 02/PDTG/2019 Pengadilan Negeri Bengkalis akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor (2) garing PDT.G/PN Bengkalis tentang perkara gugatan wan prestasi antara Desa Anissa Almaida sebagai penggugat dan Muhammad Andri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia.
Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah Yang Mulia. Kepada saudara tergugat, dipersilakan untuk menunjukkan bukti-bukti surat dan saksi. Baik Yang Mulia, saya wakilkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan bukti-bukti. Baik Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju dan memeriksanya. Baik Yang Mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Siap Yang Mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara ajukan ke persidangan? 1 orang saksi Yang Mulia. Baik, kepada panitera, mohon agar saksi diperintahkan untuk masuk ke ruang sidang. Kepada saksi pihak tergugat, mohon memasuki ruang sidang. Siapa nama saudara? Selamat. Umur? Umur 21 tahun. Tempat tanggal lahir? Banten 2, 6 Februari 1998. Kewarganegaraan? Indonesia. Agama? Islam. Pekerjaan? Kerjaan sebagai supir pribadi Muhammad Andri. Alamat? Alamat Jalan Banten. Apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Sedia Yang Mulia. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi maju ke depan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada hal yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, memberikan keterangan sesuai yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Apakah saudara saksi mengetahui masalah wan prestasi antara penggugat dan tergugat? Mengerti Bu Hafiz. Sudah berapa lama saudara tinggal di Banten Tua? Saya tinggal di Banten 2 sejak lahir Bu Hafiz. Apakah saudara mengetahui tentang rumah dan tanah yang dijadikan jaminan oleh pihak tergugat? Ya, saya mengetahuinya Bu Hafiz. Apakah benar rumah dan tanah itu beratasnamakan Tuan Muhammad Andri? Ya, benar. Rumah dan tanah itu beratasnamakan Muhammad M. Andri. Apakah saudara tahu tanah dan rumah yang dimiliki oleh tergugat didapatkan dari mana? Setahu saya, Tuan Muhammad Andri membeli tanah dan rumah tersebut. Apakah saudara mengetahui bahwa tergugat memiliki sertifikat tanah dari rumah itu? Ya, saya tahu bahwa Tuan M. Andri memiliki sertifikat tanah tersebut. Sudah cukup, Pak. Apakah itu ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baiklah, pada saksi tergugat. Apakah saudara tahu pemilik dari tanah yang berbatasan dengan tanah dan rumah milik Tuan M. Andri? Kalau soal itu saya tidak mengetahuinya. Baiklah. Pertanyaan saya sudah cukup, Yang Mulia. Bagaimana Bu Hakim? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, saudara saksi, apakah saudara bersedia dipanggil kembali untuk memberikan keterangan apabila dibutuhkan? Ya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju ke meja majelis untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan meninggalkan ruang sidang.
Baiklah, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 16 Desember 2019 yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2019 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 16 Desember 2019, sidang perkara perdata nomor 02-PDTG-2019 Pengadilan Negeri Bengkalis akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor .02-PDT-G-PN-Bengkalis tentang perkara gugatan non-prestasi antara Desa Anissa Almeida sebagai penggugat dan Muhammad Andri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah pihak tergugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baiklah, Yang Mulia. Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan, Yang Mulia, dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar persidangan tetap dilanjutkan dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, kami akan mengasih dulu surat kesimpulan kami kepada yang majelis hakim. Sekarang tanggal berapa, Panitera? Tanggal 23 Desember 2019 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, untuk itu sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 23 Desember 2019 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan agenda sidang pembacaan putusan, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 23 Desember 2019, sidang perkara perdata nomor 02-PDTG-2019 Pengadilan Negeri Bengkalis akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor .02 garing PDT G garing PN Bengkalis tentang perkara gugatan wan prestasi antara Desa Anissa Almeida sebagai penggugat dan Muhammad Andri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap Yang Mulia. Apakah pihak tergugat sudah siap melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kuasa penggugat? Baiklah Yang Mulia. Upaya perdamaian sudah kami lakukan namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Dan Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diberitakan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya, kami tanyakan kepada pihak kuasa hukum, penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ingin dibacakan seluruhnya atau amar saja? Cukup amar saja Yang Mulia. cukup amarnya saja Yang Mulia. Bella. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 02 garing PDT G garing 2019 garing PN Bengkalis tahun 2019 antara penggugat Desa Anissa Almeida melawan pihak tergugat Muhammad Andri nomor 02 garing PDT G garing 2019 garing PN Bengkalis. Tingkat proses pertama, tahun register 2019, tanggal register 23 Agustus 2019, jenis perkara perdata, klasifikasi perdata, subklasifikasi wan prestasi, jenis lembaga pengadilan negeri, lembaga peradilan, pengadilan negeri Kabupaten Bengkalis di Bengkalis. Para pihak Desa Anissa Almeida melawan Muhammad Andri tahun 2019, tanggal musyawarah 22 Desember 2019, tanggal dibacakan 23 Desember 2019. Amar kabul. 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yang kedua, menyatakan secara hukum utang piutang antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum. Yang ketiga, menyatakan hukum surat perjanjian utang piutang tertanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat oleh penggugat dan tergugat sah dan berkekuatan hukum. Menyatakan hukum tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak membayar atau mengembalikan hutangnya kepada penggugat. 5. Menyatakan hukum tergugat mempunyai hutang kepada tergugat sebesar 100 juta rupiah. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga sebesar 90 juta rupiah kepada penggugat secara kontan, tunai, dan sekaligus. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian akibat perbuatan wan prestasi dari tergugat dan perincian kerugian material yaitu uang yang dipinjam oleh tergugat pada tanggal 23 Agustus 2018. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebanyak
Rp1.200.000. Yang ke-9, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Catatan amar. Kerugian material yaitu uang yang dipinjam oleh tergugat pada tanggal 23 Agustus 2018. Yang pertama, hutang pokok sebanyak Rp60 juta dengan bunga 5%, Rp30 juta, dan denda atas keterlambatan pembayaran 2%, yaitu terhitung sebanyak Rp2 juta sejak tanggal 23 Agustus 2018. Hakim Majelis, Hakim Ketua Profesor Anja Prabowo SHMH, Hakim Anggota Laila Afdila SHMH, Hakim Anggota 2 Mega Silvia SHMH, Panitra Devi Clarissa SHMH. Status tahanan tidak, berkekuatan hukum tetap ya. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.